Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan orang yang kesurupan. Nah, dan cara ini nanti adalah orang awam pun bisa melakukannya. Jadi ini cara yang sangat mudah, cara yang sangat simpel. Sebenarnya kesurupan itu ada berbagai faktor. Yang pertama biasanya itu bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Dan yang kedua itu bisa datang dari luar dirinya, yang artinya memang itu disusupi atau kesurupan dengan bangsa-bangsa goib seperti jin dan segala macam. Nah, itu. Nah, metode untuk menyembuhkan orang yang kesurupan itu sebenarnya banyak sekali metodenya. Ada yang menggunakan doa, kemudian ada yang menggunakan tenaga dalam, kemudian juga ada yang menggunakan teknik pijat, kemudian ada yang menggunakan benda-benda tertentu. Nah, kali ini akan saya bahas yang mengenai pijatan. Ya, ini yang untuk orang awam pun itu semua bisa melakukannya. Jadi nanti seumpama panjenengan ada saudara-saudarane panjenengan ataupun tetangga-tetanggane panjenengan yang kesurupan, panjenengan bisa langsung melakukan cara ini. Tetapi yang perlu dipersiapkan adalah yang utama mental panjenengan. Jadi jangan ragu-ragu. Artinya panjenengan kudu yakin, mentalnya harus kuat, harus berani untuk melakukan ini. Karena apa? Biasanya orang yang kesurupan itu tenaganya itu berkali-kali lipat kuatnya itu. Nah, itu yang penting panjenengan berani dan yakin saja. Untuk tahap yang pertama, ketika panjenengan melihat orang yang kesurupan, harus panjenengan jauhkan dulu dari kerumunan orang. Yang artinya harus dipisahkan dulu. Nah, setelah nanti dipisahkan dari keramaian atau kerumunan orang, panjenengan bisa langsung mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, kemudian ditanya, ya maunya apa, secara halus lah. Nanti akan berbicara orangnya. Kalau ternyata ini tadi adalah karena depresi, nanti ada cara tersendiri. Nah, jadi ada yang karena depresi, ya karena beban mental yang terlalu, beban persoalan hidupnya itu terlalu banyak, kemudian menumpuk dan tidak ada tempat curhat. Lah itu kadang-kadang biasanya juga ngomong sendiri, kadang-kadang langsung linglung, depresi. Nah, itu dikira kesurupan padahal tidak. Kemudian juga ada yang memang betul-betul kesurupan, ada. Kemudian ada juga yang karena memang suhu badan itu terlalu tinggi, itu juga bisa ngomyang orangnya, dikira kesurupan padahal tidak. Itu kalau orang yang badannya tinggi atau panasnya tinggi, ya seperti anak kecil itu biasanya kan ngomong segala macam, dikira kesurupan padahal itu diminumin pakai penurun panas, selesai sudah. Nah, tetapi kalau yang ini untuk membedakan apakah itu depresi dari dalam dirinya dan tidak, ini panjenengan lihat saja, panjenengan pegang saja batuknya, ya. Kalau panas itu biasanya memang karena di dalam dirinya. Jadi dari dalam dirinya, bukan kesurupan. Tapi kalau ini batuknya itu dingin tetapi matanya merah, nah itu biasanya kesurupan. Nah, cara untuk menangani yang kesurupan ini yaitu tadi ya, cara yang pertama dengan menggunakan pijatan. Nah, ini yang semua orang awam bisa. Nah, setelah nanti ternyata
dengan pijatan ini nanti kurang mempan, nanti bisa pakai doa. Lah caranya gimana untuk pijatan ini? Panjenengan lihat saja, biasanya tempat-tempat yang dihinggapi oleh jin ya, yang menyurupi orang tersebut, itu biasanya letaknya di sini nih. Nah, di sini. Jadi biasanya di sini atau di ruas-ruas, biasanya ruas-ruas di pangkal ini. Nah, pangkal jempol. Nah, ini panjenengan tekan saja sekuat mungkin. Nanti pasti keluar. Terus ditekan saja. Kemudian yang kedua, itu bisa di belakang telinga. Jadi di belakang telinga ini panjenengan pijat belakang telinga. Iya. Nanti keluar. Kemudian yang ketiga adalah di jempol kaki. Itu teknik pijat. Semua orang bisa melakukannya. Yang penting panjenengan yakin dan berani. Keluar nanti. Nah, itu untuk teknik pijat. Kemudian yang kedua dengan doa. Nah, doa ini macam-macam. Ada yang caroko walik juga bisa ini kalau Jawa. Itu caranya begini kalau caroko walik. Panjenengan baca caroko walik ya, di telapak tangan begini. Ngo to bogomo nyoyo jodopo lowo sotodo koro conoho. Kemudian panjenengan tiupkan di tangan. Terus kemudian panjenengan baca 3 kali, tiupkan di tangan. Ya, setelah 3 kali, terus panjenengan teblek saja ini batuknya, plek gitu saja. Nah, nanti biasanya keluar, itu cepat. Nah, ini ada doa yang lain lagi. Ini cara Islami. Ya, yang kedua itu doa secara Islami, yaitu panjenengan sebelum melakukan itu, panjenengan berwudu dulu. Ya, setelah berwudu, panjenengan membaca Al-Fatihah itu 11 kali. Panjenengan tiupkan di tangan ya, tangan kanan. Kemudian setelah Fatihah 11 kali, panjenengan membaca istighfar 11 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya, 11 kali. Kemudian panjenengan membaca ayat kursi 3 kali. Nah, kemudian panjenengan tiupkan di telapak tangan kanan. Setelah itu panjenengan teblekkan di batuk, plek gitu saja. Nanti keluar biasanya. Nah, itu paling cepat keluar. Nah, kemudian ada lagi cara yang selanjutnya, yaitu dengan menggunakan benda tertentu. Nah, biasanya orang kesurupan ini antara rohnya orangnya dengan yang nyurupi ini jadi satu di dalam satu wadah. Nah, dan biasanya kesadarannya itu dikuasai oleh yang nyurupi atau jin itu tadi. Nah, supaya otaknya itu kembali sadar, panjenengan bisa menggunakan benda-benda tertentu. Contohnya sapu kawak. Nah, itu bisa panjenengan bawa sapu kawak, kemudian panjenengan pukulkan di telapak kaki. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa cepat keluar. Nanti cepat sadar orangnya. Kalau tidak, panjenengan bisa menggunakan bau yang sangat menyengat, terutama adalah tahu tembelek lencong. Nah, ini kelihatannya sepele. Itu langsung saja tembelek lencong itu panjenengan taruh di sini di hidungnya. Dia akan sadar langsung. Karena apa? Ini kesadaran otaknya langsung akhirnya keluar yang jin itu tadi. Karena apa? Otaknya sudah sadar orang yang kesurupan itu tadi. Atau bisa juga menggunakan bawang putih dan bawang merah atau bawang merah ya, itu juga bisa. Panjenengan gocek atau gimana gitu, ditumbuk atau gimana, terus taruh di hidungnya gitu. Nanti sembuh. Kalau pengalaman tembelek lencong itu sudah sering saya lakukan itu. Dan itu hasilnya langsung tijab. Ukuran detik itu. Nah, jadi itu cara-cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara seperti yang benda-benda tadi. Bisa juga menggunakan daun kelor atau ranting kelor, pohon kelor itu juga bisa. Nah, kemudian menggunakan kayu-kayu bertuah itu juga bisa, seperti nogosari, telogosari itu juga bisa. Dan bambu kuning itu juga bisa sebenarnya. Pukulkan saja ini di telapak kakinya. Jadi sebenarnya banyak metode dan banyak cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan.
Dan ini orang awam pun yang tidak mengerti tentang dunia apa itu namanya supranatural atau apa itu spiritual bisa melakukannya. Panjenengan yang penting yakin dan berani. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya tidak bakal mempan, panjenengan sendiri takut Nah itu bahasan kita kali ini, bagaimana cara untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, monggo silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.